Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah kita melihat sebuah pernikahan yang nampak bahagia, tetapi diam-diam retak karena fondasinya tidak kokoh? Hari ini perenungan Gema mengangkat sebuah tema, fondasi pernikahan. Sebuah perenungan yang mengajarkan kita bahwa pernikahan yang kuat dan berkenan kepada Tuhan harus dibangun di atas fondasi yang benar. Kesetiaan, keintiman yang kudus, dan kasih yang tidak tergoyangkan. Namun sebelum merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang dengan kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu. Sediakan hati kami agar peka terhadap firman-Mu. Dan bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Siapa itu yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Amin. Bagian penutup kitab Kidung Agung berisi kesimpulan yang indah tentang pernikahan. Setelah menikmati puncak pernikahan, mempelai perempuan membangunkan suaminya di bawah pohon apel. Pemakaian buah apel dalam kitab ini mengandung konotasi intimasi fisik. Ia memuji ibu suaminya yang mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang begitu berharga. Selanjutnya, mempelai perempuan sadar bahwa keintiman fisik saja tidak cukup. Ia lalu menunjukkan 3 hal yang menjadi fondasi penting sebuah pernikahan, yakni janji setia, gairah keintiman fisik, dan kekuatan cinta. Fondasi pertama pernikahan adalah janji setia. Mempelai perempuan meminta suaminya menempatkan dirinya seperti meterai di dalam hati dan lengan. Waktu itu, meterai berbentuk ukiran atau tanda yang terpatri di atas benda yang dimiliki. Simbol kepemilikan yang tidak berubah. Sama seperti meterai yang terpatri di hati dan lengan, mempelai perempuan ingin suaminya membuktikan kesetiaannya. Baik di hati yang melambangkan tekad yang bulat, maupun di lengan yang melambangkan perbuatan nyata. Fondasi kedua adalah gairah yang gigih. Seperti dunia orang mati dan tak terpadamkan seperti nyala api Tuhan. Selain berarti nafsu cinta, kata gairah juga menunjukkan kekuatan yang besar untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki. Seperti dunia orang mati yang tidak mungkin melepaskan orang yang masuk ke dalamnya. Demikian pula gairah merupakan kekuatan untuk saling memiliki dan menerima. Fondasi ketiga adalah cinta yang tidak terpadamkan. Cinta yang kuat tidak luntur oleh ancaman dan bahaya. Tidak dapat ditukar dengan kekayaan dan harta. Serta tidak akan padam karena hinaan ataupun penolakan. Mempelai perempuan mengungkapkan tekadnya untuk menjaga adik perempuannya yang masih kecil. Simbol berkat dan dampak pernikahan yang baik kepada keluarga. Saudara, kitab ini ditutup dengan kisah kebun anggur milik Raja Salomo yang menjadi simbol keluarga raja.
Meskipun memiliki banyak permaisuri dan selir, Salomo menemukan cinta dan kebahagiaan sejati hanya pada kekasihnya dalam kisah ini. Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan tentang prinsip keluarga yang bahagia secara literal. Dan mengajarkan prinsip relasi gereja dengan Kristus secara simbolik. Relasi gereja dengan Kristus aman dan kekal. Karena dibangun di atas 3 hal yang Kristus kerjakan bagi gerejanya. Yakni kesetiaan yang tidak berubah, gairah keintiman yang tidak padam, dan cinta yang tidak luntur. Sebagai respon atas jaminan relasi kita dengan Kristus, apakah Anda telah berusaha setia kepada Kristus? Bergairah membangun hubungan yang intim dengan Dia, serta mencintai Dia melebihi segala sesuatu. Apakah hubungan kita, baik dalam pernikahan maupun relasi kita dengan Kristus, sungguh dibangun di atas fondasi yang kokoh? Ataukah kita sedang membangunnya di atas perasaan yang mudah berubah? Saudara-saudara, relasi yang kuat tidak dibangun dalam sekejap, tetapi dipelihara setiap hari. Maka jagalah kesetiaan, nyalakan kembali kasih, dan hiduplah dalam cinta yang tidak pernah padam. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang fondasi yang benar dalam pernikahan dan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk hidup setia, membangun kasih yang murni, dan menjadikan Engkau pusat dari setiap relasi kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.